Nah, sebelum masuk layanan home care apa saja yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, mungkin Bu Tia bisa menjelaskan gambaran tentang layanan home care ini tuh seperti apa sih? Jadi sobatku, untuk layanan home care itu sendiri sebenarnya adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas yang ada di rumah sakit, ya bisa jadi dari dokter, kemudian perawat, analis laboratorium, dan juga tenaga fisioterapi yang biasa melakukan pelayanan di rumah sakit, tapi ini kita lakukan pelayanan di rumah. Halo sobatku, bertemu kembali di acara Bincang Asik Sobatku Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Bersama saya, Devi Asprila, yang akan menjadi host di episode kali ini. Nah, berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang edukasi kesehatan dan juga berbagai tips kesehatan, di episode kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu layanan unggulan di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, yaitu layanan home care. Dan sudah hadir bersama saya di studio ini dengan Ibu Tea. Ibu Tea, apa kabar? Baik. Nah, Ibu Tea mungkin bisa menyapa sobatku yang di rumah sekaligus bisa memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Devi. Halo sobatku, perkenalkan nama saya Kuartilosia Pinastika Sandityarini, biasa dipanggil dengan Tea. Saya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru selaku Kepala Seksi dari Unit Pelayanan Luar Rumah Sakit atau yang biasa dinamakan PLRS. Ya, namanya panjang tetapi nama akrabnya di rumah sakit kita sering panggil dengan Ibu Tea. Terima kasih Bu Tea sudah bersedia hadir di episode kali ini. Nah, pas sekali kita mengundang Ibu Tea untuk hadir di episode kali ini karena kita akan membahas tentang layanan home care yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Di mana tadi sudah disebutkan ya Bu ya bahwa salah satu unit yang dibawahi oleh Bu Tea adalah unit pelayanan luar rumah sakit dan salah satunya itu adalah layanan home care. Nah, sebenarnya sobatku, layanan home care di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini sudah ada jauh sebelum pandemi ya Bu Tea. Betul sekali Bu Devi. Cuma memang semakin booming di era pandemi ini ya Bu Tea ya. Nah, sesuai dengan tema HUT Rumah Sakit yang ke-29 tahun kemarin, kita mengambil tema Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, salah satunya semakin adaptif. Sesuai dengan tema HUT RS kemarin, dengan layanan home care ini, kita juga mengalami yang namanya adaptasi dengan kebutuhan sobatku, kebutuhan masyarakat. Dan layanan home care di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru ini akhirnya menyajikan atau menyediakan layanan yang adaptif. Betul. Yang sesuai dengan kebutuhan sobatku. Nah, sebelum masuk layanan home care apa saja yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, mungkin Bu Tea bisa menjelaskan gambaran tentang layanan home care ini tuh seperti apa sih? Karena mungkin sobatku sudah banyak yang mendengar atau tahu tentang home care, tetapi tidak sedikit juga yang mungkin masih bingung apa sih layanan home care. Nah, mungkin Bu Tea bisa menjelaskan ke sobatku. Oke, terima kasih Bu Devi. Jadi sobatku, untuk layanan home care itu sendiri sebenarnya adalah pelayanan yang dilakukan oleh petugas yang ada di rumah sakit, ya bisa jadi dari dokter, kemudian perawat, analis laboratorium, dan juga tenaga fisioterapi yang biasa melakukan pelayanan di rumah sakit, tapi ini kita lakukan pelayanan di rumah sobatku sekalian. Jadi untuk pelayanan ini bisa bervariasi dan kita hadirkan ini yaitu tadi untuk menjawab mungkin ada keresahan ya dari sobatku. Kalau misalnya untuk kunjungan ke rumah sakit mungkin masih takut di era pandemi ini. Nah, kita hadir di situ untuk melakukan pelayanan kepada sobatku. Ya, berarti layanan home care ini prinsipnya tadi ya Bu ya, layanan yang dilakukan oleh dokter, perawat, analis laborat, ya, kemudian tadi ada juga fisioterapi yang biasa dilakukan di rumah sakit, tapi ini dilakukan di rumah sobatku. Betul sekali. Di rumah pasien. Ya. Wow, sangat praktis sekali ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit, tetapi petugas rumah sakit yang datang ke rumah sobatku. Betul. Karena ini menjadi salah satu alternatif solusi juga ya Bu Tea ya. Ya. Karena kan di pandemi ini tidak memungkiri masih banyak orang yang takut ke fasilitas publik.
Betul. Salah satunya ke fasilitas kesehatan ini ya Bu Tia ya. Padahal kalau sakit kan memang tetap harus dirawat meskipun pandemi ya Bu Tia ya. Iya, kan tidak mungkin ya sakit terus kita biarkan saja ini di rumah. Tetap kita harus memberikan layanan kepada pasien. Nah, ini menjadi salah satu solusi apabila pasien ini merasa enggan atau mungkin masih takut untuk ke rumah sakit seperti itu. Ya, jadi ini layanan home care Rumah Sakit Dr. Un Solobaru tadi ya menjawab keresahan dari sobatku yang masih takut nih untuk berpergian, apalagi masih takut untuk berobat ke rumah sakit. Kita bisa datang dengan layanan home care ini. Layanan home care ini bisa dilakukan atau bisa diberikan kepada satu individu maupun satu keluarga ya, karena kan home care di rumah ya. Pas datang ke rumah merawat mungkin si anak atau si bapak, tetapi ternyata ada anggota keluarga lain yang membutuhkan, bisa juga ya Bu Tia ya? Iya betul sekali. Jadi pelayanan yang kami lakukan ini bisa komprehensif. Jadi dalam satu keluarga apabila ada yang membutuhkan layanan kesehatan, misalnya nih ya, kemarin setelah melahirkan di rumah sakit, terus mungkin masih takut untuk memandikan bayinya, mungkin masih takut untuk perawatan tali pusatnya ya, belum puput gitu. Jadi kami bisa hadir di situ, perawat kami bisa datang, bisa mandikan, perawatan tali pusat, kemudian juga mungkin bisa ada pijat bayi. Jadi bisa tetap continue pelayanannya dari rumah sakit ke rumah pun berlanjut. Itu untuk bayi. Nah, mungkin untuk layanan-layanan yang lain bisa juga untuk layanan untuk dewasa ya. Bukan berarti sakit terus kemudian harus mendapatkan pelayanan pengobatan, tidak terbatas itu saja, tapi misalnya ada layanan ingin periksa untuk kondisi kesehatannya, ingin tahu untuk mungkin hasil-hasil laboratorium. Nah, bisa dilakukan pengecekan untuk laboratorium dengan cara pengambilan sampel darahnya ini juga oleh petugas dari rumah sakit. Seperti itu. Jadi mulai perawatannya itu dari bayi ya Bu Tia. Betul. Tadi menarik ya Bu Tia sampaikan perawatan yang komprehensif ya. Jadi berlanjut begitu pulang dari rumah sakit, begitu bisa langsung mengambil layanan home care untuk didik bayinya. Betul apalagi sekali. Ini untuk ibu-ibu muda ya, ibu-ibu muda yang mungkin masih punya anak pertama, masih takut-takut buat memandikan. Apalagi kalau belum puput ya Bu Tia ya, belum puput kan masih ngeri nih, masih takut. Nah, itu bisa panggil atau bisa menghubungi layanan home care di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Termasuk pijat bayi ya tadi ya Bu Tia. Pijat bayi juga bisa dilakukan. Nah, jadi selain pijat bayi ke rumah sakit, ternyata bisa juga nih pijat bayi dengan layanan home care. Lalu untuk anak apa lagi nih Bu Tia? Tadi sudah sebutkan pijat bayi. Betul. Lalu bisa mandikan. Juga imunisasi. Wow, imunisasi juga bisa diakomodir lewat home care sobatku. Betul. Jadi untuk anak kan kita sudah tahu ya, pemerintah juga menetapkan untuk imunisasi wajib ya. Jadi nanti silahkan bisa menghubungi home care supaya bisa tahu kira-kira jadwal imunisasi, atau bisa konsultasi dulu kira-kira imunisasi yang tepat sesuai jadwal itu apa. Nanti bila bisa dilayani home care, tentu kami akan senantiasa melayani langsung ke rumah ya Bu Tia ya. Wow, jadi selain pijat bayi, memandikan ibunya ya, diajari memandikan bayi, ternyata juga imunisasi bisa dilakukan secara home care. Apalagi ini imunisasi wajib ya Bu Tia ya. Mungkin bisa konsultasi, bisa nggak ini mungkin disampaikan ya, harusnya jadwalnya tanggal ini, bisa nggak untuk home care, nanti akan dibantu oleh petugas ya Bu Tia ya. Nanti bisa kami schedulekan. Akan dibantu untuk dijadwalkan. Wow, sangat lengkap sekali. Mulai dari perawatan bayi, anak ya Bu, imunisasi anak pun bisa ya Bu ya. Imunisasi anak. Selepas dari bayi mungkin mau imunisasi atau vaksinasi tambahan bisa ya Bu ya? Bisa. Oke, sangat praktis dan sangat nyaman sekali layanan di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru secara home care. Lalu tadi layanan dewasa ada laboratorium. Betul, bisa dilakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan laboratorium ya. Misalnya ingin tahu nih kadar gula darahnya, atau mungkin ingin tahu kadar kolesterolnya. Bisa nih, tidak perlu jauh-jauh repot-repot ke rumah sakit. Nanti petugas yang akan datang ke rumah sobatku sekalian dan bisa ambil sampel darahnya. Iya. Berarti misalnya sekalian memandikan bayi, sekalian pijat bayi, orang tuanya mau cek darah, bisa langsung sekaligus ya Bu ya, datang ke rumah, petugasnya bisa melakukan berbagai layanan langsung gitu di rumah. Lalu untuk layanan home care terkait laboratorium ini ya,
pandemi ini kan banyak yang membutuhkan screening COVID, antigen, PCR itu juga bisa ya Bu ya? Bisa. Jadi petugas kami juga bisa melayani untuk swab, baik itu swab antigen maupun swab PCR ke rumah sobatku, supaya sobatku tidak perlu nih jauh-jauh ke rumah sakit lagi ya untuk melakukan antigen. Swab atau yang antigen atau PCR ya. Ya, dan khusus untuk antigen dan juga PCR ini mungkin bukan hanya home care ya, bukan hanya layan di rumah, mungkin kalau di office, teman-teman kantor untuk screening, di pabrik itu bisa memanggil petugas layanan home care kami yang akan siap memberikan layanan screening COVID, antigen maupun PCR. Ya. Itu terkait dengan layanan laboratorium. Betul. Lalu untuk layanan keperawatan lainnya apa saja Bu Tia? Oh ya, misalnya untuk pasien-pasien yang setelah mondok dari rumah sakit ya, mungkin masih ada terpasang selang untuk makan atau mungkin selang untuk buang air kecil, BAK-nya. Nah, ini juga bisa dilakukan, bisa penggantian, bisa pemasangan ulang atau juga bisa pelepasan oleh petugas. Oh, jadi memudahkan sekali ya Bu, ya, nggak perlu datang ke rumah sakit. Atau kadang kan masyarakat mungkin ada yang cari-cari di internet, wah cara merawat orang dengan kondisi tertentu. Itu ngeri-ngeri juga ya, karena kan di internet kan ada yang informasinya valid atau dari sumber yang nggak terpercaya, kan kita harus memilah lagi. Tetapi memang lebih serk ya sobatku kalau langsung dengan tenaga profesional, karena sudah pasti mereka tahu cara-caranya, kemudian tindakan-tindakan yang harus dilakukan seperti apa. Jadi kalau posmondo bisa dilayani dengan home care. Komprehensif itu tadi ya Bu ya. Komprehensif. Lalu untuk perawatan luka biasa begitu apakah juga bisa ya Bu dilakukan? Bisa juga untuk perawatan luka, baik itu luka pasca operasi, baik itu operasi mungkin sesar tadi ibu melahirkan ya, itu juga bisa. Kemudian luka untuk mungkin pasien-pasien yang diabetes ya, ada luka DM-nya, ulkus DM-nya, itu juga bisa dilakukan perawatan luka oleh petugas kami. Seperti itu. Oke, berarti tadi ada perawatan bayi, perawatan anak, laboratorium, kemudian dewasa yang pasca operasi, posmondo, begitu, atau perawatan luka, diabetes dan lain sebagainya. Lalu ada apa lagi nih Bu Teh? Apakah yang untuk terkait orang tua nih, tadi kan dewasa ya, untuk orang-orang yang sudah tua, mungkin di keluarga itu ada kakek neneknya yang bisa dilakukan layanan home care itu biasanya apa Ibu? Mungkin bisa jadi ya kalau misalnya sudah lansia, mungkin ada keterbatasan juga, bisa jadi mungkin karena kondisi ada penyakit penyerta, misalnya stroke gitu. Nah, ini juga bisa dilakukan layanan oleh petugas home care. Mungkin ada tindakan memandikan, mobilisasinya, terus kemudian ada juga untuk tindakan fisioterapinya, itu juga bisa dilakukan oleh petugas home care kami. Seperti itu. Jadi fisioterapi pun bisa dilakukan secara home care. Betul. Jadi mohon maaf kalau misal ada kakek neneknya atau orang tuanya yang stroke begitu ya, susah mobilisasinya untuk datang ke rumah sakit, ternyata bisa memanggil petugas fisioterapi dari rumah sakit ya Bu ya. Wow, luar biasa sekali. Bisa diajari berjalan, mobilisasi di rumah ya Bu ya. Apalagi home care ini cocok sekali dengan suasana yang hujan. Karena sekarang musim hujan. Kalau mau ke rumah sakit, aduh masih males gitu ya, aduh hujan, takut hujan, bisa buat perjanjian ke rumah sakit, nanti nggak perlu takut kehujanan karena kami yang siap datang ke rumah sobatku. Betul sekali Bu Devi. Luar biasa sekali layanan home care di Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Sudah banyak layanan tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Tia. Nah, bisa dokter, bisa perawat ya Bu Tia ya? Bisa dokter, bisa perawat, bisa tadi untuk analis laboratorium, bisa juga dari petugas fisioterapi, itu bisa melakukan layanan home care di rumah sobatku. Jadi jangan khawatir, bukan hanya keperawatan saja, tetapi kalau mau diperiksa oleh dokter di rumah, silahkan bisa kontak Rumah Sakit Dr. Un Solobaru. Nah, sekarang alur pendaftarannya nih Bu Tia, sudah banyak sekali nih, mungkin sobatku tertarik, waduh ternyata bisa ini ya, bisa itu ya. Terus gimana Bu Tia alurnya untuk mengambil layanan home care ini? Untuk pendaftaran ini alurnya mudah sekali. Jadi sobatku tinggal ambil HP aja, kemudian buka WhatsApp, aplikasi WhatsApp ya. Langsung saja kontak ke nomor WhatsApp kami, ada di 0852 9145 8982. Oh, pendaftarannya pun anti ribet-ribet ya Bu Tia. Cukup buka HP, buka WhatsApp, chat ke nomor 085 9145 8982.
Di situ ada petugas administrasi pendaftaran home care yang siap melayani Ya. sobatku. Kalau masih bingung nih, misalnya, aduh ini namanya perawatan apa ya? Nanti bisa nggak apa-apa ya Bu konsultasi ya, dulu. konsultasi Nanti ya Bu bisa, ya. Yang penting hubungi dulu, bisa nanti kan dari petugas yang akan mengkaji. Jadi kami screening dulu, kira-kira kebutuhannya apa, bisa konsultasi dulu. Sudah srek ingin pelayanan apa, nanti kami akan ke rumah sobatku. Oke, jadi sangat praktis, layanannya nyaman, dilakukan di rumah. Cara pendaftarannya pun juga sangat mudah. Sobatku tinggal WhatsApp ke nomor yang tadi sudah disampaikan oleh Betul sekali. kita berdua ya Bu Teh, atau nanti bisa cek di Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Kalau mau tahu nih lebih jelasnya layanan apa saja, nomornya berapa, alurnya bagaimana, bisa cek di Instagram Rumah Sakit Dr. Solo Baru @dron_solobaru. Nah, gimana sobatku? Sudah jelas sekali ya layanan home care yang ada di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, mulai dari layanan apa saja sampai dengan alur pendaftarannya. Nah, kalau sobatku masih membutuhkan informasi yang lebih lanjut nih Bu Teh, atau mungkin tertarik, aduh orang tua aku butuh ini nih, aku butuh ini, ternyata bisa home care, bisa langsung chat ke nomor WhatsApp home care. Nanti petugas kami siap untuk melayani sobatku. Nah, terima kasih banyak Bu Teh untuk informasi Sama-sama, yang Bu Devi. disampaikan di episode kali ini. Oke, untuk sobatku, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan nyalakan notifikasi channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru supaya sobatku tidak ketinggalan informasi yang menarik seputar edukasi kesehatan, tips kesehatan, dan juga seputar layanan Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Oke, saya Devi. Saya Tea. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, salam teduh untuk sembuh.